محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، ثانيا الخاص diri. ثانيا الخاص، والخاص يقابل العامة فهو ما لا يستغرق أفراده من غير حصر. Jadi sebelum kita membahas tentang khos, kita ingat-ingat terlebih dahulu pembahasan am, karena khos ini merupakan lawan dari am, di mana am adalah lafadz yang menjangkau semua afrodnya tanpa ada batas. Kebalikan dari am adalah al-khas. Wal khasu yuqabilul am. Jadi khas menjadi lawan dari lafadz yang am. Seperti Zaidun, ini namanya khas. Rajulai ini khas. Salasatu rijal khas. Khamsa rijal. Alfu rijal khas atau am? Alfu rijal. Kenapa? Ada batas. Fahuwa ma la yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin. Ma la yastaghriqu. La yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin. Ini ada nafi, dua nafi, la dan ghair. Nafi tambah nafi berarti isbat, atau negatif tambah negatif hasilnya positif kan? Berarti tinggal dibuang saja semuanya nafi, la dan ghair dibuang, maka menjadi ma yastaghriqu afradahu bihasrin. Adalah lafadz yang menjangkau semua afrodnya tapi ada batas, namanya adalah khos. Jadi yang dikatakan dengan khos adalah lafadz yang menjangkau afrodnya dengan ada batasan. Alfu rijal ini dikatakan khos. Kenapa? Karena menjangkau semua afrodnya tapi ada batas, namanya khos. Sekarang ada istilah taksis. Jadi ada khos, ada taksis. Apa perbedaannya? Kalau khos itu adalah lafadz, tapi kalau taksis itu adalah proses. Proses apa? Proses pengeluaran lafadz yang dijangkau atau makna yang dijangkau oleh lafadz yang am. Seperti contohnya, qamal qaumu illa zaidan. Coba, al qaumu di sini am atau khos? Am. Kenapa kok am? Iya. Jadi apakah Zaid masuk dalam qaum? Masuk. Amar juga masuk, Bakar, Khalid juga masuk. Ketika saya mengatakan illa zaidan, berarti saya mengeluarkan Zaid dari afrod yang dijangkau oleh lafadz kaum yang kebetulan kaum itu am. Nah, sekarang proses pengeluaran Zaid dari afrod yang dijangkau oleh kaum itu namanya taksis. Paham? Jadi taksis itu adalah proses pengeluaran bagian afrod yang dijangkau oleh am. Qala ta'ala innal insana lafi khusrin. Insan di sini, innal insan, lafadz al insan di sini khos atau am? Mencakup siapa saja? Siapa saja? Semua orang. Jadi semua orang berada dalam kerugian. Ya, lafi khusrin. Entah orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, semuanya masuk. Jadi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman berada dalam kerugian.
Ketika Allah berfirman selanjutnya illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-insan, yang kebetulan al-insan di sini am, dan hukum yang dibebankan pada insan itu adalah fi khusrin, ada dalam kerugian, sehingga alladzina amanu itu tidak termasuk orang yang rugi. Proses pengeluaran alladzina amanu dari afrad yang dijangkau oleh insan itu namanya takhsis. Mafhum? Wa takhsisu ikhraju ba'di ma yatanawaluhu al-khitabul 'am. Jadi yang dikatakan takhsis adalah mengeluarkan sebagian afrad yang dijangkau oleh khitab 'am. Al-insan namanya khitab 'am. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan. Apa mantuk dari khudh min amwalihim shadaqah? Apa mantuk dari khudh min amwalihim shadaqah? Pernah belajar mantuk kan sudah? Iya, mantuk. Mantuk non. La ilaha illallah. Ini kata aja. Khudh min amwalihim shadaqah. Apa mantuk dari khudh min amwalihim shadaqah? Apa artinya? Iya, ambillah zakat ya, zakat dari harta-harta mereka. Mana ada lafaz yang am enggak di sini? Amwal. Amwal. Ya, di sini jamak yang dima'rifatkan dengan idhofah ya, amwalihim. Berarti di sini amwal mencakup uang ya, semuanya, harta, uang, ya sapi juga masuk, emas, iya kambing juga masuk, budak masuk, budak ya kalau punya budak ya juga masuk karena budak termasuk harta. Nah sekarang kalau uang ada zakatnya enggak? Ada. Kalau sapi ada zakatnya enggak? Kambing? Ada. Unta? Ada. Kuda? Tidak ada. Pernah gak baca wasodaqul faros? Ya, zakatul faros? Tidak ada. Ya, zakatnya kuda, gak ada. Ini kan amwal. Kata Allah, dari harta-harta mereka ambillah zakat. Yang mencakup di sana adalah kuda. Di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Kata Nabi seperti itu. Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada seorang muslim dalam budak atau kudanya. Artinya zakatnya tidak usah dikeluarkan dari kuda dan budak, tidak ada zakat di sana. Berarti budak dan kuda yang dijangkau oleh lafaz amwalihim ini dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses ini dikatakan dengan takhsis. Paham nggih? Wa dzalika kaqoulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan wa huwa yaqtadi an tu'khadha az-zakatu min jami'il amwal. Jadi ayat ini menuntut bahwasanya kalau zakat diambil dari semua harta, li'annal amwala jam'un ma'ruf mu'arrafun bil alif wal lam fayaqtadil umumah. Karena ini kata kemarin ma'rifat dengan idhofah jamak maka berfaidah umum, sehingga semua harta itu diambil ada zakatnya di sana. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat dalam budak dan kuda. Sehingga hadis ini yukhrijul khayla, mengeluarkan kuda, min wujubiz zakati fiha, dari kewajiban akan adanya zakat pada kuda tersebut. Fahim tuh? Bodoh tak jelas ning taksis lagi. Apa? Pekajian. Iya, di sini Al-Qur'an
Iya, ini mukhassisnya laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah, ini namanya mukhassis. Namanya apa? Mukhassis. Dalam contoh innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, mana mukhassisnya? Illa alladzina amanu. Dari ini kita tahu bahwasanya taksis itu ada dua. Ada taksis muttasil, ada taksis munfasil. Seperti yang kita akan pelajari di sini. Illal ladzina amanu, ini namanya taksis muttasil. Laisa 'alal muslimi fi 'abdi wala farasi sadaqah, ini namanya taksis munfasil. Lalu apa perbedaan taksis muttasil dengan munfasil? Kalau taksis muttasil tidak bisa berdiri sendiri mukhassisnya. Kalau munfasil, mukhassisnya bisa berdiri sendiri. Dalam artian kalau muttasil itu butuh lafadz yang am sehingga mukhassisnya bisa dipaham. Kalau saya mengatakan illa bakar, kalian paham sesuatu enggak? Ya. Jadi butuh lafadz sebelumnya, qamal qaumu illa bakar. Namanya mukhassis muttasil. Kalau taksis munfasil, mukhassisnya bisa dipaham sendiri tanpa harus melihat lafadz yang am atau am sebelumnya. Seperti di sini, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Seorang muslim tidak mempunyai kewajiban bayar zakat dalam budak dan kuda. Bisa dipaham nggak tanpa khudh min amwalihim shadaqah? Iya, bisa dipaham. Namanya taksis munfasil. Di sini beliau mengatakan aqsamut taksis, pembagian taksis. Yang qasimut taksisu ila qismain. Taksis terbagi jadi dua. Jadi sampean kebaik orek-orekan sampean taksis sebab unakas beri rancak dua. Rancak saya pertama saya kanan nikah beri muttasil, rancak setengah nikah munfasil. Beri definisi bisa sampean muttasil nikah, munfasil nikah. Lewat taksis muttasil nikah beri rancak mulai sampean nikah beri rancak telur. Ada taksis dengan istisna, ada taksis dengan syarat, ada taksis dengan sifat. Jadi taksis muttasil itu dibagi tiga. At-taksis At-taksisul muttasil, yang dimaksud dengan taksisul muttasil Oke. Awat. Taksis At-taksisul muttasil huwa, yang dimaksud dengan taksisul muttasil at-takhsisu bima la yastaqillu fi ifadatil ma'na. Jadi yang dimaksud dengan takhsisul muttasil adalah taksis dengan lafadz yang tidak bisa berdiri sendiri dalam berfaedah suatu makna. Bal biwasitatil 'amil madhkuri qablah. Tentunya dengan perantara am yang disebutkan sebelumnya. Jadi untuk memahami illa zaidan harus memahami qaumal qaumu terlebih dahulu. Faqauluna illa zaidan, maka perkataan kita illa zaidan la yufhamu minhu syai'un, tidak dipaham sesuatu dari perkataan kita hanya illa zaid saja. Fa idza qulna jahadal qaumu illa zaidan, kaum pada berjihad semua melainkan Zaid. Fa inda dzalika yufhamul murad, maka ketika itu bisa dipahami apa maksudnya. Wahwa, dan taksis muttasil di sini imma ayyakuna bil istisna'i aw syarti aw sifah. Jadi taksis muttasil di sini yang tidak bisa berdiri sendiri dibagi tiga. Yang pertama taksis bil istisna, taksis bisyarat yang kedua, kemudian yang ketiga adalah taksis bis sifah.
Qamal qaumu illa Zaidan. Ini namanya takhsis dengan istisna. Tapi takhsis bil istisna ini ada syaratnya. Apa yang dimaksud takhsis bil istisna? Wa huwa, yang dimaksud takhsis bil istisna ikhraju ba'dhi ma yatanawaluhu lafzul 'am bi illa au ihda akhawatiha. Jadi takhsis bil istisna adalah mengeluarkan sebagian afrad yang dijangkau oleh lafaz am menggunakan illa atau salah satu dari yang lain, ghair, siwa, suwa dan semacamnya. Walahu syurutun minha, tapi syarat dari istisna, takhsis bil istisna ini ada syaratnya. Ada 4 syarat. Tadi sampeyan nikah selama selestarena takhsis muttasil ibri rancak telo. Rancak pertama nikah napa? Istisna. La ibaban istisna nikah tulis di sampeyan walahu syurut. Ibaban syurut rancak 4. Iya, cara rancak. Pertama, syarat dari istisna biar menjadi mukhassis ayyakunal mustathna ma'al mustasna minhu qad sadara min mutakallimin wahid. Sekarang tentukan ja'al qaumu illa Zaidan. Mana mustasna dan mustasna minhunya? Mustasna minhunya Al qaumu. Ya, al qaumu ini mustasna minhu. Illa Zaidan. Zaidan namanya mustasna. Apa maksud beliau? Artinya illa Zaidan, yang mengatakan qaumal qaumu dan yang mengatakan illa Zaidan ini satu orang. Kalau beda orang maka tidak sah istisnanya. Zaid mengatakan qaumal qaumu, lalu Amr mengatakan illa Zaidan, maka istisnanya tidak sah. Kecuali apabila yang mukhassis itu Nabi dan mustasna minhunya yang mengatakan adalah Allah. Misalkan Allah berfirman dengan lafaz yang am, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentaksis dengan menggunakan istisna illa, kata Nabi, illa gini, illa gini, illa gini. Maka boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena semuanya adalah wahyu. Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi syarat yang pertama ayyakunal mustasna ma'al mustasna minhu qad sadara min mutakallimin wahid. Falau qala rajulun, andai kata ada orang berkata najaha jami'ut tulab, semua santri pada lulus semua. Faqala akhar, ada yang lain mengatakan illa Zaidan, kecuali Zaid yang enggak lulus, lam yasah, tidak sah. Ini perumpamaan contoh, tapi kalau kita mempraktekkan ini dipraktekkan dalam syariah. Wa yustasna min dzalika kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikecualikan dari itu semua adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kalamillahi azza wa jalla li'anna kilayhima wahyun. Mafhum? Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakunal mustasna muttasilan bil mustasna minhu 'adatan. Dalam kebiasaan mustasna dan mustasna minhu harus nyambung. Ja'al qaum, lalu illa Zaidan. Tapi misalkan falau qala akrimil ulama, mengatakan ja'al qaumu, lalu 2 hari atau 3 hari selanjutnya dia mengatakan illa Zaidan, maka istisnanya tidak sah dan tidak diterima. Falau qala akrimil ulama, muliakanlah semua para ulama. Tsumma qala, kemudian dia berkata selanjutnya ba'da yaum, 1 hari kemudian dia berkata au yaumain, 2 hari kemudian illa Zaidan katanya. Lam yasah, maka istisnanya tidak sah. Ini dalam kebiasaannya. Mun sumana nikah ja'al qaumu fa'ajiman cim illa Zaidan. Boleh gak? Sah gak? Sah. Karena dalam ada itu tidak diperhitungkan sebagai terpisah ya, istisna yang terpisah. Atau udah nikah ja'al qaumu
illa zaidan. Contohnya sah. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama harus dari mutakallimin wahid. Syarat yang kedua harus muttasil. Kemudian syarat yang ketiga, ayyuhal ikhwah wal akhawat, yushtaratu ay yabqa minal mustathna minhu syai'un walau kana wahida. Mustasna minhu setelah dikasih istisna masih tersisa walaupun itu satu orang atau satu benda. Contoh nih, ra'aitu asyarata rijalin illa tis'ah. Berarti saya melihat berapa orang? Satu. Ra'aitu asyarata rijalin illa tis'ah. Saya melihat 10 laki-laki kurang 9. Berarti saya melihat satu orang. Jadi setelah ada illa masih sisa satu di sana. Ya. Tapi kalau misalkan hilang semua, ra'aitu asyarata rijalin illa asyara, maka istisnanya tidak. Iya. Atau saya punya hutang 10.000 kurang 10.000, berarti saya punya hutang berapa? Ada orang berkata, berikrar seperti ini. Saya punya hutang 10.000 kurang 10.000. Alayya. Lahu alayya asyara illa asyara misalkan. Saya punya hutang pada dia 10.000 kurang 10.000. Saya hutang berapa? Berarti saya punya hutang berapa? Di sini yang tidak sah bukan ikrarnya, tapi istisnanya yang tidak sah, sehingga tetap diperhitungkan dia punya hutang 10.000. Andai kata istisnanya sah, misalkan lahu alayya asyara illa tis'ah, saya punya hutang 10.000 kurang 9.000, berarti saya punya hutang 1.000. Mafhum ya? Kama law qala alayya asharatun illa tis'ah fa in istawraqal mustasna minhu. Apabila mustasna menghabiskan semua mustasna minhu, kana laghiya, maka istisnanya jadi sia-sia. Kama law qala, misalkan dia berkata alayya asyara illa asyara, saya punya hutang 10 kurang 10. Ini syarat yang ketiga. Mafhum nggih? Kemudian syarat yang keempat, yushtaratu an yakuna al-mustasna min jinsil mustasna minhu. Ya, antara mustasna dan mustasna minhu harus satu jenis. Ya al-qaumu illa zaidan. Berarti Zaid dengan kaum satu jenis atau tidak? Satu jenis. Berarti sah istisnanya. Kalau begini, ja'al qaumu illa himar, sah. Istisnanya sah tidak? Berarti bukan istisna nih? Bukan. Iya, pada hakikatnya ini bukan istisna. Kenapa? Karena istisna adalah mengeluarkan afrad yang dijangkau oleh lafaz yang am. Kalau di sini, apakah himar sebelum ada illa, apakah masuk dalam kaum? Tidak. Berarti tidak ada proses pengeluaran di sini. Iya. Sehingga tidak dikatakan mukhassis. Fa innahu la yu'tabaru mukhassisa. Falau qala, kan ada istisna ja'al qaumu illa himar kan? Ada kamu enggak sah? Mangkana ulama nahu andi istilah lain. Arwah ibaca istisna munqati. Baca istisna munqati. Istisna munqati ini kah cepon ulama usul bani istisna hakikat, tapi istisna majazi. Falau qala qamal qaumu illa himara lam yasah li'annahu lam yadkhul fil qaum hatta yakhruja minhum. Karena memang keledai ini tidak masuk dalam kaum, sehingga kita harus keluarkan dengan menggunakan illa. Padahal tidak.
Wa qila la yushtaratu hadza. Jadi boleh istisna munqati itu boleh. Jadi mukhassis boleh katanya. Ada yang mengatakan seperti itu tapi dhaif. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al mustathna minhu nahwa qaulina ma qama illa zaidan ahadun. Mana mustasna minhunya? Ahadun. Ini mustasna minhu. Mustasnanya zaidan. Jadi boleh kata beliau mengedepankan mustasna di depan mustasna minhu. Ini istisna atau takhsis muttasil bagian yang pertama yang berupa istisna dengan syaratnya yang 4. Kemudian takhsis muttasil yang kedua adalah takhsis bisyarat. Bisyarti wa minat takhsisi at-takhsisu bisyarti. Bagian dari takhsisul muttasil adalah takhsis dengan syarat. Kaqaulina seperti perkataan kita akrimil ulama in amilu bi'ilmihim. Muliakanlah para ulama apabila mereka mengamalkan ilmu mereka. Jadi bila saya muljakina kama kan to lafaz am. Kama al ulama. Jadi di sini ulama mencakup ulama beneran, ada juga mencakup ulamaan ya. Iya, ulama usul atau ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi semuanya dijangkau oleh lafaz al-ulama. Nah, ketika mengatakan in amilu bi ilmihim berarti ulama usul keluar. Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu tidak usah dimuliakan. Keluar dengan in amilu bi ilmihim. Ikamah syarat berarti in amilu. Kata beliau wa yajuzu ay yataqaddama syartu 'ala al-masyrut. Jadi in amilu bi ilmihim ini bisa dikedepankan. Berarti mun in amilu kada ini kada kamu masan. In amilal ulama'u bi ilmihim fa akrimhum. Gitu. In amilal ulama'u bi ilmihim fa akrimhum. Wa yajuzu ay yataqaddama syartu 'ala al-masyruti. Kaqaulina in amilal ulama'u bi'ilmihim fa'akrimhum. Ini bagian yang kedua dari takhsis muttasil. Kemudian bagian yang ketiga dari takhsis muttasil adalah at-takhsisu bis-sifah. Wa min at-takhsisi aidan, bagian dari takhsis muttasil yang ketiga at-takhsisu bis-sifah adalah proses takhsis dengan menggunakan sifat. Kaqaulina akrimil ulama al-'amilin. Ya, muliakanlah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mafhum nggih? Berarti sifat orang asal. Iya. Sifat dari lafaz yang am. Akad yang muliakan santri setepote. Nah, iki berarti akrim ad-dullab apa zaman abiyad? Apa zaman abiyad? Bayda muannasah. Apa? Abidun. Bayda taknis muannas itu, abiyad mudzakkar mufrad. Untuk beri contoh selain misalkan muliakan santri-santri yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng misalkan akrimit tullab al-jumala, atau muliakanlah santri-santri yang dermawan misalkan akrimit tullab al-qurama. Insyaallah. Jadi bisa kalian buat taksis sendiri ya. Jadi dari sini kita sudah selesai membahas takhsis muttasil. Jadi saya ulang lagi, takhsis muttasil, takhsis yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu dibagi 3, ada takhsis bil istisna, bisyarat dan juga istisna. Untuk yang istisna ada 4 syarat. Yang pertama harus min mutakallimin wahid, kemudian yang kedua harus min jins.
Muttasil, kemudian yang ketiga harus tersisa satu. harus tersisa. Kemudian yang terakhir adalah min jinsin mustasna min. Setelah itu kita pindah pada taksis munfasil. Taksis yang bisa berdiri sendiri. Ini ada 6 bagian. Ada taksis Quran dengan Quran, ada Quran dengan hadis, ada hadis dengan Al-Quran, ada hadis ditaksis dengan hadis, ada Quran ditaksis dengan qiyas, ada Quran ditaksis dengan Alkitab atau sunnah, hadis ditaksis dengan qiyas. Jadi kemarin taksis munfasil sampean beri 6 rancang. Taksis pertama Al-Quran bil Quran. Jadi Al-Quran yang mentaksis mukhasisnya adalah Al-Quran juga. Sebelum pindah ke taksis munfasil, ada pertanyaan seputar taksis muttasil? Paham nggih? Kemudian yang kedua, at-takhsisul munfasil wa yuradu bihi at-takhsisu bima yastaqillu bi nafsihi fi iradatil ma'na duna hajatin ila dzikril 'ami qablah. Yang dimaksud dengan takhsis munfasil adalah takhsis dengan lafaz yang bisa berdiri sendiri dalam berfaedah suatu makna tanpa membutuhkan lafaz am sebelumnya, duna hajatin ila dzikril 'ami qablah. Mafhum ya? Fi iradatil makna. Iya, dalam berfaedah atau dalam memberikan satu makna, satu arti bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan am sebelumnya. Allah beri contoh, wala tankihul musyrikat, janganlah kalian hai para lelaki menikahi perempuan-perempuan musyrikah. Nah, sekarang nih ada lafaz am enggak di sini? Ada. Mana? Musyrikat. Musyrikat mencakup siapa saja? Semuanya orang kafir. Semua orang kafir yang musyrik, ya. Mencakup yang punya kitab, yang ahlu kitab, yang Yahudi dan Nasrani juga masuk. Yang tidak punya kitab juga masuk di sini. Wasani, apa itu, penyembah Majusi juga masuk dalam musyrikat. Jadi yang masuk dalam musyrikat ini ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Wasani, dan tuhan-tuhan mereka yang lain yang enggak jelas itu. Semuanya masuk dalam al-musyrikat. Fahuwa amun yashmalu kulla musyrik. Pada hakikatnya boleh gak menikahi perempuan Yahudi? Boleh gak? Yahudi ahli kitab atau tidak? Ahli kitab. Nasrani ahli kitab. Jadi mereka punya pegangan kitab Taurat dan Injil, walaupun mereka yuharrifunal kalima amma mawadhihi, mereka ubah-ubah, tapi mereka termasuk golongan ahlul kitab. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain memperbolehkan menikahi perempuan-perempuan yang terhormat dari golongan ahli kitab. Dalam firman Allah yang lain, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, perempuan-perempuan yang terhormat, syarifah-syarifah dari golongan ahli kitab dari sebelum kalian, dihalalkan bagi kalian untuk menikahi mereka, fayajuzu nikahuhunna. Jadi atau ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum di sini mengeluarkan Yahudi dan Nasrani yang dijangkau oleh lafaz al-musyrikat, wala tankihul musyrikat. Fa huwa 'amun yashmalu kulla musyrikin wa thaniyan, ya, penyembah berhala, kana au kitabiyan atau ahli kitab Yahudi Nasrani, ma qaulihi ta'ala, dengan
firman Allah Ta'ala yang lain, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum fayajuzu nikahuhunna. Kenapa kok boleh? Li'annahu khassasahunna min hukmi tahrim, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dari hukum tahrim. Artinya ditahsis, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum la tankihu al musyrikat. Mafhum ya? Dari hukum tahrim. Iya, itu kan wala tankihul musyrikat. Artinya haram menikahi perempuan-perempuan musyrikat. Asalnya kan masuk tuh orang Yahudi dan Nasrani masuk dalam musyrikat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal muhsanatu, berarti mereka-mereka Yahudi Nasrani ini keluar. Sehingga dikeluarkan dari hukum apa? Hukum tahrim. Berubah jadi halal. Saya kama wala tankihul. Berarti kan itu menakdirkan Protestan masuk juga. Lalu kita atau tidak? Hanya khusus Nasrani wal Yahudi. Oke. Berarti orang Israel sama-sama. Remit Yahudi Israel. Ya, ahli kitab nabatan. Bada kon cuma nyaman mangken kan. Kalau kocak Yahudi tapi bukan ahli kitab, bahkan tak percaya sama sekali ada nikah. Al hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Kenapa? Eki. Ya, jadi tidak diharuskan harus Al-Baqarah semua. Jadi bisa yang am itu ada di surah Al-Baqarah, yang mentahsis ada di surah Al-An'am misalnya, boleh. Jadi tidak disyaratkan. Iya. Jadi soalnya yang mencari mukhassis di sini bukan orang-orang biasa, orang luar biasa. Seperti mujtahid yang bisa meneliti Al-Quran, makna-maknanya. Kita kan belajar instannya kan, ya. Belajar pemahaman mereka dari Al-Quran kan, yang terjun langsung kan bukan kita. Ya bisa kalian misalkan bisa terjun langsung, tapi harus belajar. Misalkan pak ilmu apa melebihi ilmu Imam Syafi'i misalkan dulu, amin betul. Jadi misalkan saya kantor situng bayi reng bini saya fasidah mak pada fasidah komisan misalkan komisan itu acor pah bi Allah beri pangkat ke ulama mujtahid, ilmu luar biasa, melebihi Imam Sempak misalkan. Maka komisan nikah haram hukum naklet Imam Syafi'i, haram naklet Imam Abu Hanifah, haram hukum naklet Imam Ahmad, harus akhirnya mazhab pahandi mazhab komisiyah. Tapi mak sampai semakin mapakun sopong, berarti sopong orang si bengal lagi tidak memenuhi kriteria teti mujtahid. Bodoh mujtahid dadakan sebetulnya. Kayak tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum fayajuzu nikahuhunna li'annahu khassasahunna min hukmi tahrim. Kemudian selanjutnya takhsisul kitab bis sunnah. Ya. Jadi Al-Qur'an mukhassisnya hadis. Wa yajuzu takhsisul kitab bis sunnati mutawatiratan
kanat au ahada. Jadi sunnah atau hadisnya bisa hadis mutawatir, bisa hadis ahad. Yang penting bukan hadis maudhu ya, karena itu bukan hadis. Katakhsisi qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan akan ada ilmu warisan ya pada anak-anak kalian. Ketimun sampeyan nikah di anak kulaku pas sampeyan nikah sete menteri berlanjut umur berkat umur maka ada gamah maka harta saya tinggal sampeyan iwarisaki ke potran sampeyan de nikah ikoca aulad serah iya aulad berarti aulad ini mencakup siapa saja aulad iya anak laki situ dua bini atau se muslim se kafir kan juga masuk ya aulad iya atau putra para nabi juga masuk kan termasuk aulad. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, nahnu ma'asyiral anbiya ila nuris. Kita para nabi tidak bisa mewariskan harta karena nabi itu mewariskan ilmu. Nahnu apa? Al ulama warasatul anbiya. Ya, fal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warasul ilmah. Para nabi tidak mewariskan harta atau dinar, dirham dan semacamnya. Innama warasul ilma. Mereka para nabi salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Jadi barang siapa yang mencari ilmu maka itu mencari warisan anbiya. Berarti sampean ini pewaris nabi kan. Amin. Ya kan bunga sampean ahli waris Kanjeng Nabi kan? Bunga tan sampean. Iya sampean tak dadi putan Kanjeng Nabi, tak dadi paman Kanjeng, tapi sampean dadi ahli waris. Ingat loh, ahli waris nikah ahli waris nikah. Setiap ahli waris nikah kerabat, tapi tidak semua kerabat itu ahli waris. Berarti sampean nikah seakan-akan lebih dekat dari kerabat seakan-akan. Maka neng doa kasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sira alu Muhammad. Dabuna para ulama wal muradu minal al kullu mu'minin taqiyyin. Setiap atau semua orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Masuk daka alun Nabi, keluarga Nabi. Disampaikan nikah iyakoh keluarga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fa khussisal irthu bi ghairi auladil anbiya. Karena para nabi tidak bisa mewarisi harta, maka dagama taksis berarti keluar dari auladikum anak-anak para nabi. Al-'am syamil li auladil anbiya wa ghairihim. Ma qaulihi sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyiral anbiya ila nuris. Fakhussisal irthu bighairi auladil anbiya. Jadi warisan hanya dikhususkan pada selain anak para anbiya. Ya kan kebetulan atau misalkan bisa saja anaknya anak kafir, waliyadzubillah. Apakah anaknya mendapatkan warisan? Ya. Kan aulad ini umum. Yusikumullahu fi auladikum. Ditaksis dengan hadis la yarisul muslimul kafira walal kafirun muslimun. Fa akhraja man ikhtalafa dinuhu minal irsi. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini mengeluarkan orang yang beda agama. Dikeluarkan dari mendapatkan warisan. Ma'a kaunihi dakhilan fil ayat, padahal itu masuk dalam auladikum. Mafhum nggih? Iya, menikah sahih ini kan. Berarti walaupun dhaif. Iya, kata ini bisa hadis mutawatir, bisa hadis ahad. Mutawatir ini kan enggak yakin, mutawatir kan yakin, ahad kan enggak yakin, gani. Yang penting bukan maudhu lah. Ya. Kibon mungkin kan kata baik
Tuh harus sampean. Taksisu as-sunnah bil kitab, ini mungkin yang pertemuan ini selanjutnya.